Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka tausiah Ramadan. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga menjalankan berbagai bentuk ibadah di bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah hampir berada di ujung bulan Ramadan, dan tentu kita semua merasakan ada semacam kesedihan ketika kita akan meninggalkan bulan Ramadan, karena bagaimanapun bulan Ramadan itu memberikan nuansa tersendiri bagi kita umat Islam yang kita tidak bisa menemukannya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita merasakan banyaknya anugerah, rahmat, dan juga banyak kegiatan yang membuat kehidupan kita itu lebih bisa merefleksikan diri, bisa mengoreksi diri dan lain sebagainya, dan kita lebih giat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk ibadah yang kita lakukan. Nah, karena Ramadan sudah akan berakhir dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa segala amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi simpanan pahala di akhirat nanti buat kita semua. Namun ada hal yang paling penting, dan ini sangat diperhatikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau itu mengingatkan para sahabat bersabda dalam satu hadis itu tentang orang yang bangkrut. Dan beliau memulai sabdanya itu dengan satu pertanyaan, yaitu atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Nah, dalam teori pendidikan, ketika Nabi besar Muhammad SAW itu ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, tapi diawali dengan sebuah pertanyaan, ini membuktikan sesuatu yang akan disampaikan itu sangat penting untuk diperhatikan oleh para sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat lantas menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, kehabisan harta dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Yang dimaksud orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah orang yang di akhirat nanti dia punya pahala puasa, dia punya pahala sholat, dia pernah umroh, pernah haji, pernah sedekah. Banyak sekali pahala yang sudah ia dapatkan di akhirat nanti. Tapi dia pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, tangannya pernah berbuat jahat pada orang lain. Kemudian juga dia pernah bahkan mencucurkan darah orang lain, melukai orang lain. Nah, orang seperti ini, kata Nabi, itu di akhirat nanti akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena semua pahala yang ia dapatkan dari ibadah yang ia lakukan itu akan ditimbang dengan segala kezaliman yang pernah ia lakukan pada orang lain. Jadi nanti dalam nuansa persidangan, orang yang punya pahala banyak karena ibadahnya itu, tapi di satu sisi dia banyak berbuat jahat kepada orang lain, maka pahalanya itu akan ditimbang untuk membayar kejahatan atau kezaliman yang pernah ia lakukan pada orang lain. Karena orang-orang yang pernah ia zalimi akan menuntut. Yang pernah difitnah, yang pernah dicaci maki, yang pernah disakiti fisiknya sampai mengucurkan darah.
itu akan menuntut satu persatu. Sehingga semuanya akan mendapatkan pahala sebagai imbalan dari kezaliman yang pernah ia rasakan, yang dilakukan oleh orang yang muflis itu, orang yang bangkrut. Dan pada akhirnya besar pahala yang ia miliki itu habis untuk membayar kezaliman yang ia pernah lakukan kepada orang lain. Sampai akhirnya ketika pahalanya habis, orang yang pernah dizalimi masih ada. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang dizalimi itu ketika tidak bisa lagi mengambil pahalanya karena sudah habis, kemudian kejahatan atau dosa yang ada pada orang yang dizalimi diambil, dikembalikan kepada orang yang pertama ini, orang yang bangkrut ini. Nah, kata Nabi, orang ini tidak jadi masuk surga. Akhirnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi besar Muhammad SAW. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi besar Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Islam ini bukan cuma ibadah, bahwa Islam ini bukan cuma hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam juga sangat menekankan pentingnya hubungan kita dengan manusia. Bagaimana kita menjaga jangan sampai kita menyakiti dan merugikan orang lain. Jadi Islam ini agama yang sangat humanis, agama yang sangat menghargai hubungan baik satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jangan sampai kita kemudian salah dalam memahami ajaran Islam. Yang di zaman sekarang ini ada sebagian orang yang memiliki kecenderungan seperti itu. Mereka seolah-olah menganggap bahwa Islam itu cukup dengan ibadah, baik sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi mereka sering lupa bahwa Islam juga sangat memperhatikan hubungan baik kita dengan orang lain. Bahkan seperti dalam hadis yang sudah saya sebutkan itu tadi, orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan orang lain, bahkan dia sering menyakiti orang lain, walaupun dia punya pahala puasa, walaupun dia punya pahala sholat, pahala umroh, bahkan pahala haji, itu pahalanya akan habis kalau selama hidup di dunia ini dia tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga tangannya, sehingga banyak orang-orang yang tersakiti dan terzalimi. Nah, dalam konteks kehidupan di negeri kita sekarang ini, kita punya tradisi yang sangat baik, yaitu tradisi halal bihalal setelah nanti kita masuk di bulan Syawal. Diawali tentu dengan tanggal 1 Syawal, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang kemudian setelah sholat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri, kita pulang dari masjid menuju rumah. Kita kemudian melakukan tradisi saling meminta maaf dan saling memaafkan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, atau dengan siapapun orang-orang yang kita kenal, yang kita sama-sama pernah bergaul, yang mungkin di antara kita, bukan mungkin, pasti di dalam pergaulan kita ada yang pernah kita sakiti, ada yang pernah kita zalimi, disengaja atau tidak. Maka tradisi halal bihalal ini sangat penting. Karena bagaimanapun setiap orang itu tidak mungkin tidak punya salah pada orang lain. Maka kita saling memaafkan satu sama lain di Hari Raya Idul Fitri yang kemudian dilanjutkan beberapa hari kemudian. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Kita berharap setelah banyak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, kita tidak ingin ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di akhirat nanti, gara-gara kita belum sempat meminta maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti. Inilah yang harus kita perhatikan di akhir bulan Ramadan, dan ketika kita nanti akan masuk ke Idul Fitri, bagaimana kita selalu memperhatikan hubungan baik kita dengan manusia di sekitar kita, baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat di kantor, di kampus, atau bahkan kerabat di pasar dan lain sebagainya. Ini, maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat menarik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Cepat-cepatlah kalian itu menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini selama 1 bulan dengan banyak melaksanakan ibadah, yang juga cepat-cepatlah kalian menuju surga, menggapai surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita tahu bahwa
pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu di dalam Al-Quran ditegaskan tujuan akhirnya itu adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat menggapai ampunan, cepat-cepat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita diharapkan dengan puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa sehingga kita mendapatkan ampunan dan suatu saat di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga yang indah, yang nikmatnya luar biasa. Nah, itu semua disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yang orang-orang bertakwa itu tanda sosialnya sekali lagi dijelaskan oleh Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bertakwa itu tanda sosialnya pertama adalah orang yang memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain, dan juga selalu gemar untuk berbuat kebaikan. Nah, dalam konteks halal bihalal, kalimat wal afina 'anin nas, tanda ketiga dari ketakwaan itu adalah mudah memaafkan orang lain. Ini menjadi hal yang sangat penting. Karena sekali lagi kita semua pasti pernah punya salah, pasti pernah punya dosa dan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja pada orang-orang di sekitar kita. Kita pasti ingin dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, maka semua kesalahan kita yang pernah kita lakukan pada orang lain akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka alangkah indahnya dalam momen Idul Fitri kita kemudian melakukan halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain, sehingga ketika kita di akhirat nanti pahala sholat kita utuh, pahala puasa kita utuh, pahala umroh kita utuh, pahala haji, pahala sedekah utuh, tidak akan terkurangi karena tidak akan ada orang yang menuntut karena kita sudah selesaikan di muka bumi ini. Ini menjadi sangat penting. Sekali lagi saya ingin mengingatkan betapa Nabi Muhammad itu memulai hadis tentang orang yang bangkrut itu dengan pertanyaan. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam harus memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pertanyaan itu dalam konteks pendidikan itu namanya al-intibah. Al-intibah itu artinya adalah bahwa orang yang diajak bicara itu diminta perhatiannya dengan serius. Bahwa apa yang akan saya sampaikan ini sangat penting untuk dijadikan pegangan buat kalian. Yaitu jangan sekali-sekali menyakiti orang lain. Jangan sekali-sekali menzalimi orang lain. Apalagi tentu bagi mereka yang punya kekuasaan, bagi mereka yang punya hubungan dengan orang lain yang kemudian jumlahnya banyak, punya kewenangan dan lain sebagainya. Itu harus lebih hati-hati karena orang yang punya kekuasaan ketika dia menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan kewenangannya, maka dia itu berarti memiliki kesalahan dan dosa dengan orang yang jumlahnya mungkin ribuan bahkan jutaan. Ketika orang itu merugikan orang dalam jumlah ribuan bahkan jutaan, tentu di akhirat nanti dia akan sangat berat mempertanggungjawabkan kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ribuan atau bahkan jutaan orang itu akan menuntut dirinya. Jadi sehebat apapun ibadah yang pernah ia lakukan, kalau dia suatu saat di dunia ini pernah berbuat kezaliman yang merugikan ribuan atau bahkan jutaan orang, itu kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya tuntutan yang akan dia hadapi dari orang-orang yang pernah dia rugikan, dari orang-orang yang pernah dia sakiti. Dalam kasus konkret, saya bisa menyebutkan seorang koruptor. Maka orang yang melakukan tindak pidana korupsi umpamanya, uang negara dikorupsi yang itu artinya adalah uang rakyat, berarti dia berdosa pada seluruh rakyat Indonesia. Maka di akhirat nanti dia akan menghadapi seluruh rakyat Indonesia. Dia akan dituntut oleh rakyat Indonesia karena dia pernah merugikan, mengambil hak rakyat Indonesia. Ini sebetulnya sangat mengerikan. Itu sebabnya
Nabi Muhammad SAW itu mengawali hadisnya ini dengan sebuah pertanyaan yang itu berarti Nabi ingin sekali apa yang kemudian beliau sampaikan itu betul-betul mendapatkan perhatian dari sahabat ketika itu dan tentu dari kita sebagai umatnya hingga saat ini. Jadi para pemirsa sekalian, sekali lagi kita jangan pernah terjebak bahwa Islam itu hanya agama yang mengajarkan kita untuk ibadah, menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, tapi Islam juga agama yang mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Bahkan ini adalah lebih penting dan lebih berbahaya jika kita tidak memperhatikan. Karena kalau kita punya salah, punya dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa kita kalau kita menyesalinya, bertobat dan beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni. Pasti Allah mengampuni karena Allah adalah Ghafurun Rahimun, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi tidak demikian dengan manusia. Kita mungkin ada manusia itu yang tidak mudah memaafkan. Jadi kalau kita pernah menyakiti orang, pernah merugikan orang, kita minta maaf dan orang itu tidak memaafkan kita, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Apalagi kalau kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu berhubungan dengan ribuan atau bahkan jutaan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya dalam momen di akhir bulan Ramadan ini, sekali lagi betapa pentingnya kita itu untuk mengingat bahwa ajaran Islam itu ajaran yang sangat humanis. Dan kita harus menyadari bahwa kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sangat Maha Penyayang, yang sangat memperhatikan hubungan manusia antar manusia. Jadi bukan Tuhan yang egois, yang kalau sudah dipuja dan dipuji, yang kalau sudah disembah, dia tidak memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Salah besar jika ada orang mempersepsikan Tuhan itu seperti raja yang akan suka dan gembira ketika diberikan sesembahan dan lain sebagainya, tapi di sisi lain dia tidak memperhatikan hubungan manusia dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya. Tidak. Allah adalah yang Zat yang Maha memperhatikan kita, hubungan kita dengan siapapun dalam menjalani hidup ini. Jadi Allah itu bukan Zat yang egois, tapi Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemirsa TVNU yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidup ini, wabil khusus ketika kita masih sedang berhadapan dengan wabah virus corona yang sampai saat ini masih mengancam kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan sehingga kita terhindar dari wabah virus corona ini. Mudah-mudahan seluruh bumi ini akan segera bersih dari wabah virus corona sehingga kita bisa menjalankan hidup kembali normal seperti sebelum ada wabah virus corona. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.